Ini untuk sebentar lupa membuka RPS-nya. Udah terlihat ya layar ya RPS-nya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu, kelihatan. Nah, ini adalah RPS, mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Untuk mata kuliah ini nanti yang dan Bu Syifa ya. Jadi saya sebelum UTS, insya Allah nanti Bu Syifa setelah UTS. Baik, untuk gambaran ya mata kuliah ini di sini nanti insya Allah saya share di Classroom ya untuk bahan materi dan ada buku juga di situ. Silahkan bukunya di-download, bisa dilihat ya, dipelajari. Ada banyak contoh-contoh soal di situ yang bisa kalian coba ya untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di situ. Nah, jadi mata kuliah ini nanti memang sebagian menggunakan materi-materi yang ada di mata kuliah statistika ya. Jadi di mata kuliah statistika ada beberapa metode bahkan yang kita akan gunakan. Jadi kita pakai pelajaran atau materi yang ada di statistika dan teori probabilitas. Nanti ada di bagian materinya Bu Syifa itu ya menggunakan teori probabilitas, materi teori probabilitas untuk menetapkan atau menentukan sampling ya. Cara melakukan sampling atau pemeriksaan secara sampel untuk produk-produk yang berbasis produk massal ya, mass product. Kemudian untuk materi-materi ini ada saya ditunjukkan ya yang di sini ya di sub CPMK. Jadi kalian harus menguasai ya konsep mutu dan konsep tentang manajemen dan penjaminan mutu. Kemudian tentang dimensi produk ya, dimensi kualitas produk dan lain-lain. Jadi semacam gambaran umum tentang kualitas, tentang quality control atau pengendalian kualitas dan tentang manajemen mutu atau quality assurance. Kemudian yang kedua nanti adalah kalian harus mampu menggunakan teknik-teknik quality control yang secara statistik atau statistical quality control yang akan kita gunakan untuk melakukan pengendalian terhadap produk, baik itu berupa barang maupun jasa. Nah, ini yang masuk di dalam statistical quality control, nanti ada statistika inferensi. Ya, ini kalian sudah pelajari di materi statistika ya semester kemarin. Ada interval konfidensi dan ada uji hipotesis. Kemudian yang kedua adalah penggunaan peta kendali untuk melakukan quality control, pengendalian kualitas, terus penentuan kapabilitas proses ya, sejauh mana proses yang kita buat, proses yang kita miliki, proses yang kita rancang itu mampu untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar ya. Jadi misal contoh simpel aja, kita punya bahan baku punya alat produksi misalnya gunting gitu. Kita mau memproduksi apa? Misalnya memproduksi sing simple aja ya, misalnya memproduksi stiker itu ya. Stiker kemudian dipotong ya, stikernya mengikuti bentuknya. Terus alat produksinya apa? Misalnya ini masih manual. Alat produksinya adalah gunting. Nah, ternyata gunting kita itu gunting yang tidak tajam. Sehingga waktu memotong sisi-sisi stiker itu tidak rapi ya, tidak rapi. Maka itu berarti kemampuan kita untuk menghasilkan produk yang kita inginkan, yaitu stiker yang guntingannya rapi itu enggak ada atau rendah kemampuannya. Jadi tidak mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Itu ya kita bicara kapabilitas, kemampuannya. Kemudian berikutnya adalah sampling penerimaan yang tadi saya ya kita akan menggunakan teori probabilitas untuk menentukan sampling. Sampling itu kayak misalnya kita punya 2000 produk. Apa itu produknya? Ini di sini ya di meja saya, ini meja siap. Ada produk makanan bayi, ya, Promina, snack untuk bayi. Di situ tulisannya adalah 15 gram. Nah ini kita kan harus kendalikan nih, benar nggak sih produk yang dihasilkan itu beratnya memang 15 gram gitu kan. Nah maka caranya gimana? Caranya ya dikendalikan ya
Tapi kita harus mengendalikan kan kalau ada produknya ribuan kita nggak mungkin timbang lagi kan 15 gram itu ditimbang semua satu-satu dari sekian ribu produk itu. Jadi kita akan ambil sampel. Berapa sampelnya ya? Bisa 10, bisa 15. Nah itu kita harus tentukan itu ya di sini sampling penerimaan yang membuat rencana samplingnya. Berapa sampel yang dibutuhkan, gimana cara melakukan pemeriksaan, itu namanya sampling. Plan ya, rencana sampling. Kemudian ini yang standar sampling plan ini penentuan rencana sampling tapi yang sudah ada panduannya, ada standarnya, standar bakunya. Jadi nanti ada ya Amerika Serikat itu sudah punya standar sampling plan. Jadi kalau kita punya produk 2000 sampelnya harus berapa kayak gitu. Berikutnya nanti akan ada materi Taguchi. Taguchi itu untuk quality improvement ya. Kita punya rancangan produknya itu cacat-cacat terus gitu. Nah, gimana caranya? Misalnya gini, produk genteng gitu ya. Produk genteng itu kan bahan bakunya apa? Tanah liat, ada campuran kayak abu ya. Abu sisa pembakaran kayak gitu, kemudian mungkin ada campuran kayak pengganti semen ini apa ya kalau yang di genteng ini. Jadi ada beberapa bahan yang dicampur jadi satu, kemudian dicetak, dijemur gitu kan, jadi genteng. Nah, misalnya kita punya usaha nih, ya usaha genteng. Kok genteng-genteng kita itu jelek? Apa jeleknya genteng kita itu banyak yang pecah atau retak. Udah dijemur itu retak. Nah, maka kita butuh melakukan improvement atau perbaikan pada proses kita, baik itu proses atau mungkin komposisi bahan baku, gitu kan? Ternyata dari referensi sebelumnya itu atau dari observasi ke industri genteng yang lain, mereka kok nggak retak ya, gitu. Kok mereka produknya bagus-bagus, jarang banget ada yang retak. Nah, ternyata salah satu referensi atau hasil observasi kita menunjukkan bahwa proses pengeringan genteng yang salah itu bikin dia cepat retak. Misalnya genteng itu kalau udah dicetak, dia kan nggak boleh langsung kena panas tinggi. Nah, jadi harus diangin-anginkan gitu dulu. Jadi proses mengerasnya itu alamiah dulu ya. Tapi kalau dia langsung dijemur di tempat panas, ya mudah retak. Misalnya kayak gitu. Selain itu, apalagi komposisi bahan baku itu mempengaruhi. Nah, Taguchi itu bisa digunakan untuk melakukan perbaikan proses atau perbaikan komposisi bahan baku, ya bisa ke bahan baku, bisa prosesnya, dan lain-lain. Sehingga nanti dihasilkan formulasi yang bagus. Formulasi itu komposisi bahan bakunya, atau mungkin flow chart ya, diagram alir proses pembuatannya gitu. Nah, ini Taguchi itu sebenarnya masuk di materi yang kemarin statistika itu di materinya yang experimental design eksperimen yang kemarin dibahas oleh Pak Oka ya di akhir-akhir kuliah statistika. Tetapi karena memang banyak ya materi yang harus disampaikan, maka mungkin kemarin nggak ada Taguchi. Jadi Taguchi itu sebenarnya bagian dari experimental design eksperimen yang dia itu akan efektif dan efisien untuk misalnya kalau di kualitas itu untuk merancang kualitas produk ya, merancang kualitas proses, merancang kualitas bahan baku dan lain-lain sehingga produknya itu baik atau tingkat kecacatannya itu rendah. Jadi masuk di quality improvement ya, Taguchi itu. Kemudian yang terakhir itu adalah manajemen dan penjaminan mutu. Jadi ini satu paket ya, quality assurance itu adalah bisa dicapai kalau perusahaan itu memiliki prinsip manajemennya itu manajemen mutu. Manajemen mutu itu apa? Ya itu pokoknya manajemen yang nanti ya masuk di materi lebih detail. Tapi sekilas saya gambarkan manajemen yang menggambarkan atau yang orientasinya itu adalah kepada mutu. Jadi perusahaan ya manajer itu punya komitmen bahwa dia harus bisa menyajikan mutu yang paling baik gitu kepada customer. Itu ya untuk materi marketing kita. Nah, untuk persentase penilaian nanti boleh dilihat ini di sini ada bobot penilaiannya. Memang ini kecil-kecil ya.
Tapi nanti kalau kalian ini ya, yang fokusnya ke nilai ya diperhatikan aja nih, persentase itu mungkin sangat ini ya, misalnya yang 15% ini kan cukup gede persentasenya, nanti ada yang 20. Ya, itu ya tentang materi kita, RPS kita itu seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari RPS dulu sebelum saya lanjut ke materi? Oke, nggak ada, kita lanjut ke materi. Nah, ini ya, saya masuk ke materi pengendalian kualitas atau quality control. Ini nanti yang quality assurance, penjaminan mutu, ada di bab setelah UTS di belakang ya. Beberapa kali pertemuan. Jadi yang banyak memang di quality control. Nah, sebelum bicara banyak tentang quality control, kita harus memahami dulu terminologi atau punya persepsi yang sama tentang apa itu yang disebut sebagai kualitas atau mutu ya kalau kita bahasanya. Kualitas atau mutu. Nah, kalau orang bicara kualitas itu kan yang ada yang yang harus kita tangkap gitu, itu adalah bahwa kalau kita menghasilkan produk, apakah produk itu barang ya atau produk itu jasa, maka produk barang atau jasa itu adalah barang atau jasa yang berkualitas. Kan gitu ya. Jadi selalu kita itu bayanginnya berkualitas itu bukan kepentingan kita, tetapi ya kalau secara tidak langsung kepentingan kita gitu. Tapi yang paling kenapa kita kemudian memperhatikan kualitas itu karena kita punya pelanggan, kita punya konsumen, kita punya customer yang akan menjadi konsumen dari produk kita. Ya, apa itu jasa atau barang. Nah, apa itu kualitas? Dulu ya, mungkin tahun 60-an ya kalau di Indonesia ya, bahkan sampai tahun 80-an mungkin ya. Di Indonesia ya, saya bicara di Indonesia. 80-an itu atau ya tahun 80-an lah, mungkin sebelum itulah 70-80 itu, apalagi sebelum itu yang namanya industri, perusahaan gitu ya, yang penyedia barang atau jasa itu nggak banyak. Jadi misalnya dulu itu yang namanya misalnya produk elektronik. Produk elektronik itu zaman dulu tahun 70-80 itu mereknya itu cuma beberapa aja, nggak banyak. Ya paling yang terkenal itu adalah merek nasional gitu ya. Nasional. Sekarang nasional itu beralih mereknya namanya Panasonic. Dulu ada namanya merek nasional, produk elektronik ya, televisi, radio dan lain-lain itu mereknya nasional. Ada dulu itu juga Sanyo ya, Sanyo itu nggak banyak. Kemudian Panasonic ada, selain nasional itu ada Panasonic itu kayak sudah diambil alih gitu. Nah, orang nggak punya banyak pilihan gitu, sehingga mereka itu ya kalau produsen itu bikin produk yang bukan maunya customer, tapi maunya perusahaan. Ya, contoh simpel aja ya kalau selain produk elektronik, mungkin produk produk sehari-hari gitu ya. Orang mau jualan kuliner gitu ya, jual makanan atau kuliner, itu nggak usah nanya customer maunya apa. Ya dia buka warung ya atau jualan apalah ya. Nggak ada pertimbangan orang itu pengennya apa, tetapi dia pokoknya saya bisa bikin ini, pastilah nanti pada beli. Ya orang-orang itu pada makan yang simpel misalnya pisang goreng. Ya udah dia bikin pisang goreng. Dan itu ya laku-laku saja gitu. Nah, tetapi hari gini gitu ya. Jadi setelah 80-an ketika kemudian orang rame gitu ya masuk ke pasar untuk berjualan ya, orang terjun ke dunia bisnis ya. Dia memproduksi barang dan itu semakin banyak, apalagi seiring dengan arus informasi yang semakin cepat,
Maka kemudian banyak perusahaan-perusahaan, industri-industri yang sejenis. Ya, jadi macam-macam gitu ya. Misalnya kayak tadi ya, kalau kalian lihat orang itu kalau jual pisang goreng, dulu itu ya cuma tepung, pisang dikasih tepung. Sekarang enggak. Pisang dikasih tepung, tepungnya aja macam-macam. Ada yang dibikin crispy. Terus ternyata banyak kan yang kayak gitu, maka kemudian biar beda dikasih parutan keju. Dikasih macam-macam lah ya, dilengkapi dengan kemasannya yang cantik lah. Bentuknya yang entah gimana. Ada yang ditabur keju, ada yang ditabur kayak topping donat itu ya, seperti itu. Macam-macam. Untuk apa? Untuk bisa merebut pangsa pasar. Jadi orang kemudian kreatif menciptakan macam-macam karena ada kecenderungan banyak perusahaan sejenis yang menghasilkan produk sejenis. Nah, karena itu maka penentuan kualitas itu tidak lagi didasarkan kepada produsen, tetapi didasarkan kepada konsumen. Konsumen maunya apa gitu loh. Jadi semua berlomba-lomba untuk tahu konsumen pengen apa dan berlomba-lomba untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen. Bukan lagi dia bisa bikin apa, saya buat, bukan. Tapi konsumen pengen ini, berarti saya harus bisa membuat itu. Nah, jadi istilah atau terminologi kualitas itu beralih ke apa sebenarnya yang diinginkan oleh customer. Nah, ini ada beberapa definisi gitu ya. Nah, saya bilang ini kan statementnya tahun 1978. Tadi saya bilang tahun berapa? 80-an, 70-an. Kenapa? Ini di barat, di Amerika, di negara-negara Eropa yang sudah lebih maju gitu ya, dibandingkan di Indonesia itu mereka sudah lama gitu ya, di era tahun 70-an itu sudah beralih gitu ya, untuk menetapkan konsumen itu adalah apa yang diinginkan oleh customer. Jadi quality is conformance to requirement. Kesesuaian dengan apa yang diinginkan, yang diminta. Siapa yang minta? Yang minta itu adalah customer. Yang definisi mitra itu ya, the quality of product or service is the fitness of that product or service for meeting. Jadi dia akan memenuhi apa yang diinginkan oleh customer. Bukan sekedar tadi ya, pabrik produsen bisa bikin ini ya udah dijual, enggak. Tapi apakah itu memang dibutuhkan, memang diinginkan oleh customer? Ini definisi-definisi yang simpel memang ya kalau di sini. Conformance to requirement atau sesuai dengan spesifikasi. Kualitas itu fitness for use, ini ya Juran ini ya memang masih belum melibatkan customer juga sebenarnya. Tapi era 70-an kalau di barat itu sebenarnya sudah mulai melihat customer itu sebagai tuan yang harus dipenuhi maunya. Fitness for use. Jadi barang itu harusnya apa, kegunaannya, speknya kayak apa, dan itu harus dipenuhi. Misalnya kita apa? Sekarang ini banyak orang jualan minuman gitulah ya. Minuman soft drink atau es teh dan lain-lain. Kalau pakai gelas kan nggak praktis, maka kemudian diciptakan cup yang dari kertas. Tapi kalau dari kertas, itu kan nggak bisa, harus kedap air. Maka, berarti bukan kertas, plastik. Plastik ternyata pengalaman berikutnya, plastik itu tidak ramah lingkungan. Maka diciptakanlah kertas dilapisi plastik di dalamnya gitu kan. Plastik itu kalau kena air panas dia akan larut berubah menjadi mikroplastik, membahayakan kesehatan. Maka kan udahlah kita kasih kertas aja gitu ya.
Tapi kan tadi kalau kertas itu nggak kedap air, ya kan? Kalau kertas dikasih air, ya rusak kertasnya, minumannya tumpah, maka dilapisilah plastik. Ya padahal sebenarnya kalau kertas itu yang paper cup itu, ya itu sama aja, itu juga nggak sehat gitu. Mungkin bagi lingkungan lebih mengurangi sampah plastik gitu kan. Tapi pertanyaannya, mengelola paper cup itu apakah jauh lebih mudah? Nek dugaan saya jauh lebih sulit. Kenapa? Karena harus memisahkan antara plastik yang melapisi bagian dalam dengan kertasnya. Nah itu sekarang mungkin akan dikembangkan lagi ya, kertas atau plastik yang aman tapi murah kan gitu. Ya murah, karena konsumen dari paper cup itu ya orang-orang yang jualan itu ya minuman ya kemasan kayak gitu atau yang dijual di jalan-jalan gitulah. Bentar ya Pak. Bentar. Enggak. Jadi itu ya, kualitas itu adalah apa yang diinginkan oleh customer. Nah, kalau di dalam perspektif Islam, ya, kualitas itu kalau tadi ini kan ada dua sisi ya, produsen atau yang menghasilkan dengan konsumen. Jadi kan kualitas itu harus sesuai dengan keinginan customer. Nah, kalau kita bicara pada perspektif kita agama Islam, maka kualitas itu kalau kita berlaku sebagai produsen tetap harus memperhatikan aspek-aspek yang lain, yaitu apa? Halal, gitu kan? Thayyib, tidak menimbulkan doror, bahaya. Juga produk itu mestinya produk yang bermanfaat. Nah, jadi kalau tadi customer itu maunya ini, tetapi itu melanggar prinsip dari seorang produsen muslim, ya mestinya tidak kemudian memenuhi begitu saja. Meskipun sekarang sebenarnya ya banyak trennya orang itu yang produksi menginginkan produk-produk yang sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan agamanya. Nah, kan kalau beli makanan mereka minta atau produk-produk kesehatan, produk kosmetik itu kan ada jaminan halal. Ya, mereka ada yang menuntut seperti itu gitu. Maka ya itu kalau itu nggak masalah, klop lah ya. Yang jadi masalah itu kalau kemudian customer itu tidak mengindahkan perkara-perkara yang bagi seorang muslim itu sebenarnya prinsip. Nah, nanti tinggal bagaimana sebenarnya produsen itu menjadikan brand dia itu bukan sekedar memenuhi customer requirement, tapi dia bisa merangsang customer requirement itu ke arah yang dia inginkan. Nah, mungkin bahasa kita itu idealisme si produsen. Jadi misalnya customer itu pengen yang makanan misalnya, yang halal harus, tapi itu makanan sebenarnya nggak thayyib. Nah, gimana kita kemudian mengemas makanan itu yang yang diinginkan, tapi dia tetap kandungan gizinya itu aman ya atau thayyib tadi. Nah, kemudian yang berikutnya ini ya, kualitas itu ya harusnya seorang produsen hanya menyediakan produk-produk barang maupun jasa yang bermanfaat. Ya, karena kalau sebenarnya yang diinginkan oleh customer itu kadang nggak bermanfaat. Hari gini gitu ya, orang itu maunya memenuhi lifestyle, gaya hidup. Ya, gaya hidup yang itu diajarkan melalui media sosial. Padahal tidak semua yang menawarkan apa yang ditawarkan medsos itu memberikan manfaat kan? Memberikan manfaat. Maka kalau perspektif kita sebagai seorang produsen muslim ya harus memberikan ya produk itu tidak sekedar laku diinginkan gitu ya, tapi dia produk itu
bermanfaat. Nah, ini harus jadi pegangannya. Karena sekarang ini ya orang nabrak gitu ya. Memproduksi yang ini aja, yang halal aja enggak. Apalagi bicara manfaat gitu ya. Kita juga tahu ya, ini sak paket. Produk barang atau jasa yang tidak halal itu pasti tidak bermanfaat. Nah, karakteristik kualitas itu bisa dibagi ya berdasarkan 4 ini. Ada yang sifatnya struktural, ada yang sifatnya time oriented, ada yang sensorik, dan ada juga yang etika. Yang struktural itu contohnya misalnya nih, panjang, berat gitu. Apa produk apa? Tadi yang saya contohkan ya, makanan bayi, snack bayi. Itu kalau di dalam kemasan mesti ada tulisannya ya. Apa ini berat bersih 15 gram misalnya, itu berat. Mungkin ada lagi kayak apa ya, panjang gitu. Ya, ukuran produk panjangnya, volumenya. Nah, untuk karakteristik yang struktural ini, maka cara melakukan pengendalian kualitasnya itu menggunakan alat ukur. Biasanya menggunakan alat ukur. Timbangan, penggaris, apa itu, jangka sorong, ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah time oriented. Jadi kalau kita contoh ya, yang struktural kan karakteristik kualitas itu nanti akan membedakan satu produk dengan produk yang lain. Ini kan kadang kita lihat ya, kalau kita beli apa misalnya, ya beli produk barang ya, yang kita mau milih nih merek A atau merek B. Cara milihnya itu kan kadang ada yang coba lebih murah yang mana ya gitu. Nah, murah yang mana itu dilihat dari apa? Perbandingan ya, beratnya kemudian dengan harganya. Kayak ini ya, kalau ibu-ibu ya, emak-emak itu belanja misalnya pada deterjen gitu ya, kecap atau apa. Itu dibandingkan, oh ini kecap merek ini volumenya misalnya 600 mili, harganya 40.000. Yang ini tuh 500 mili, harganya 35.000. Murah mana ya? Itu jadi dia menentukan customer. Nanti dia harus kendalikan kan, misalnya tadi kecap, tulisannya volumenya 600 mili. Lah itu benar nggak isinya 600 mili? Maka perusahaan harus bisa memastikan itu. Caranya gimana? Ya dikendalikan pas proses. Ya, terutama proses bottling ya, masukin ke dalam botol untuk kecap-kecap tadi. Dan yang kedua time oriented. Ini contohnya misalnya kaitannya dengan keandalan. Ya, garansi gitu. Kalau kita beli laptop misalnya, berapa nih gitu ya, kita beli harganya 10 juta. Nah, kita akan tanya speknya ya. Kemudian apa itu garansi. Ya, ada nggak garansinya? Berapa lama garansinya? Itu menjadi penentu bagi kita. Kalau kita beli laptop 10 juta kok nggak ada garansi ya kita nggak mau mesti. Ya kan? Harus ada garansi, misalnya berapa tahun. Nanti kalau belum 1 tahun kok rusak, misalnya 1 tahun garansi. Kita bisa minta ganti atau misal diperbaiki dengan gratis. Nah, itu umurnya berapa atau garansi berapa itu akan membuat customer itu punya bayangan ya, seawet apa sih barang itu. Yang ketiga itu adalah karakteristik sensorik. Ya, biasanya ini kaitannya dengan produk-produk yang makanan lah ya. Nah, warnanya lah, rasa, aroma, tekstur, dan lain-lain. Dan kalau misalnya produk, kalau minuman yang sensorik yang sangat peka itu misalnya kopi ya. Kopi. Nah, gimana cara melakukan pengendalian terhadap produk kopi? Kopi itu apa andalannya kan? Ini ya rasa, aroma biasanya.
Jadi kalau di pabrik kopi, pabrik teh, pabrik cerutu, ya pabrik-pabrik yang memang menghasilkan produk dengan karakteristik kualitas sensorik itu, oh ini kan tadi pakai apa? Pakai penggaris, pakai timbangan gitu ya. Nah, yang ini biasanya dia punya track record gitu ya untuk memperkirakan produk itu berapa lama tahan. Ini menarik ya ini kalau dipakai untuk penelitian ya. Jadi kan tadi perusahaan itu kalau menentukan waktu garansi gitu, lama garansi setahun. Ternyata ya setelah di launching produknya ya, ada misalnya 5% dari konsumen dia yang komplain terhadap produknya sebelum 1 tahun. Jadi minta jaminan tadi. Ini belum 1 tahun tapi sudah rusak. Nah itu kan rugi. Saya rugi kalau angkanya sampai besar ya, 5% itu sudah termasuk rugi. Ya pasti punya ini ya, punya angka gitu ya, berapa probabilitas, berapa peluang customer itu akan kembali lagi untuk minta jaminan ya, penggantian barang yang dia beli. Nah itu sekarang cara menentukan kalau dia garansinya lama, itu semakin menarik konsumen kan. Karena kalau ada garansi lama, konsumen itu poin yang lebih. Tapi kalau garansinya cuma 6 bulan, 1 tahun, ternyata ada produk sejenis yang berani ngasih jaminan 2 tahun misalnya. Nah itu jadi mereka yang punya jaminan 2 tahun itu lebih menarik. Nah kan, tapi kalau dia kasih jaminan 2 tahun, jangan-jangan ada sekian persen customer yang balik untuk minta ganti produk karena rusak sebelum 2 tahun. Nah ini jadi harus berapa lama dia kasih garansi ya, untuk produk tertentu supaya tetap dia bisa menjadikan itu sebagai poin dari jaminan kualitas ya dengan keberadaan garansi tadi, tapi juga dia nggak rugi ketika ada orang yang ternyata dia benar-benar minta garansi, minta entah itu ganti atau mungkin repair yang berat gitu ya dan lain-lain. Nah ini biasanya orang oriented pakai data masa lalu dari produk-produk yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga itu ada yang karakteristiknya itu sifatnya sensorik. Ya contohnya tadi ya biasanya produk makanan, minuman. Yang saya contohkan tadi misalnya apa ya, kopi, gitu, teh. Ada itu yang kayak cerutu atau rokok ya. Dulu itu mungkin kalian belum lahir ya kali. Ada iklan rokok Jisamsu. Ya, iklannya itu gini. Jadi orang yang melakukan inspeksi atau uji ya kualitas itu ditutup matanya. Terus dia disuruh bauin si sigaret tadi ya, rokok atau cerutu. Gitu. Kalau itu sudah standar, dia akan senyum gitu. Untuk menunjukkan karena ini aroma merek rokok tersebut itu sudah khas ya aromanya. Jadi si model itu ya dia senyum dengan wajah yang kayak menampakkan ekspresi enak sekali gitu ya. Tapi kalian nggak usah lah ya. Ini cuma iklan, saya kasih contoh. Nah itu namanya kualitas sensorik. Jadi biasanya kalau di perusahaan-perusahaan kayak gitu itu orangnya expert ya. Ini nguji teh gitu. Teh itu kan dia cuma dicelup atau diseduh sebentar. Kemudian yang bagian quality control itu cuma nyium baunya aja. Ya sebentar aja gitulah dia cium. Aromanya udah pas belum ya gitu. Pas apa dengan standar yang dia tetapkan. Nah, jadi kalau sudah pas, kemudian dia cicip ya, diseruput sedikit. Tapi karena sudah ekspor, dia bisa bedakan ini sudah standar atau belum. Gitu. Nah, jadi untuk yang sensor ini memang jarang ya alat ukurnya kecuali ya tadi hanya orang yang sudah ahli ya sudah apal banget dengan produk dia. Tekstur juga gitu, tekstur produk itu kan kadang ada cuma diraba gitu.
SIGS pas, ini udah pas atau belum. Kalau warna masih bisa ya, warna itu kadang ada warna standar, ya produk warna standar, kemudian ada produk yang dibuat gitu kan, yang mau dikendalikan kualitasnya, nanti dia tinggal cocokin gitu. Itu yang sensor. Kemudian yang berikutnya itu adalah etika. Kalau etika itu lebih banyak melekat pada produk jasa. Tapi memang ada produk-produk tertentu yang produk barang ya, itu yang karakteristik etika itu masuk di situ. Contohnya itu apa ya, kayak makanan. Kalau ini masih jasa ya, sebenarnya jasa, tapi nanti kita bisa analogkan ke makanan. Saya itu pernah lihat di medsos itu ada macam resto gitu, yang dia itu ya rekane, orang Jawa bilang rekane apa ya, tadinya itu dia pengen bikin restonya itu unik gitu. Dan memang unik gitu, tapi itu mungkin kalau sebagian ulama itu mungkin mengharamkannya. Jadi resto itu apa ya, kayak piringnya itu dari apa ya bentuknya, bentuknya piring atau tempat menyajikan itu seperti tempat urinoir itu ya, apa tempat untuk kencing, wastafel lah, terus WC kayak gitu itu, ya ada kan yang seperti itu. Tempat duduknya juga tempat duduk yang identik dengan alat-alat atau furniture, kok furniture apa ya, pokoknya yang di kamar mandi lah ya, entah WC dan lain-lain itu memang dia jasa ya, menyediakan jasa resto. Nah kalau dianalogkan itu produk ya, produk makanan misalnya, yang kemudian bentuk makanannya itu seperti kotoran misalnya, ya pokoknya jorok, menjijikkan. Nah itu berarti etika masuk di situ. Meskipun itu produknya barang, bukan jasa. Nah kalau yang tadi ya, yang etika itu bahkan ada, kalau kita orang muslim itu ada ulama-ulama itu yang sampai mengharamkan. Jadi barangnya itu sebenarnya halal, tapi karena bentuknya jijiki gitu ya, terus jorok lah gitu. Maka ada yang ulama itu yang mengharamkan itu ya. Masih ingat ya kasus kalau di Jogja itu ada mie gacuan itu. Kenapa mie gacuan itu lama dapat sertifikasi halal? Karena namanya nama-nama yang menunjukkan keburukan. Ya entah mie iblis, mie setan atau apa gitulah ya. Es pocong. Sampai akhirnya kan nggak mau MUI itu memberikan label halal di situ. Ya meskipun itu khilafiyah ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi mereka yang mengatakan itu nggak sah untuk dikasih label halal itu ya punya dasar juga, punya dalil. Wallah alam bisawab, mana yang benar. Oke. Kalau dibagi menjadi dua dari karakteristik kualitas itu, bisa dia termasuk kategori variabel atau dia kategorinya karakteristik kualitasnya itu bersifat atribut. Nah, istilah atau pengelompokan variabel dan atribut ini harus kalian pahami ya. Apa sih gitu variabel dan atribut itu? Variabel itu kalau karakteristik kualitasnya itu bisa diukur. Bisa ada satuannya biasanya ya. Diukur dalam skala numerik. Jadi ada satuannya biasanya, ada alat ukurnya, kayak tadi ya timbangan. Ya, berat itu alat ukurnya timbangan. Satuannya apa? Kilogram. Kekuatan tarik itu adalah alat ukurnya ya. Jadi kekuatan tarik itu kayak contohnya kalau kita nguji baja gitu ya. Baja atau nguji kawat atau nguji ya kawat dari baja misalnya. Itu dia kan harus kalau ditarik itu orang nggak mudah putus patah. Kekuatan tarik itu adalah kalau dua ujung ditarik sampai berapa kilogram daya yang membuat itu si baja itu putus. Nah itu namanya kekuatan tarik, itu ada satuannya ya. Kalau nggak salah
kilogram atau joule gitu ya per berapa sentimeter persegi, kira-kira gitulah, tergantung ini nanti banyak. Dia pakai alat ukur ya, caranya gitu. Ada lagi kayak kuat tekan gitu ya. Uji apa? Uji misalnya konblok. Konblok itu beda-beda ya, dia mau dipasang di mana? Dipasang di jalan kecil, gang kecil yang tidak mungkin dilalui mobil, atau jalan sedang yang di situ mobil-mobil kecil masih bisa lewat, atau jalan kampung yang gede yang di situ truk aja bisa lewat, mobil juga bisa berselilingan. Nah itu kan berarti si konblok itu harus bisa dipilih yang dipasang itu sesuai dengan jalan itu mau dilewati siapa. Jadi kalau misalnya ada jalan pakai konblok, kok dia sudah retak-retak, baru dipasang 1 bulan dia retak-retak. Bisa jadi standar konblok yang dipasang itu enggak sesuai. Jadi ada jalan gede yaitu memang di kampung tapi lebar. Dan itu menjadi penghubung kadang-kadang satu kampung dengan kampung yang lain misalnya. Nah itu kan nanti yang akses jalan itu nggak cuma motor atau mobil kecil. Truk aja bisa masuk ke situ karena dia mau ngirim barang ya ke tempat seberang atau di kampung itu sendiri bawa material. Nah maka ini harus ada hitungan kuat tekan si konblok tadi gitu kan. Nah, kuat tekan itu variabel, itu satuannya kilogram per meter persegi. Dia sanggup menahan beban berapa kilogram untuk setiap meter persegi. Ya, kalau dia akan dilewati truk-truk yang berat gitu, berarti harus sekian kilogram atau sekian puluh kilogram per meter persegi, bahkan mungkin kuintal gitu ya satuan per meter persegi. Cara ngujinya gimana? Itu kalau di fakultas jurusan ya, jurusan teknik sipil itu ada biasanya. Jadi dia modelnya konblok, kemudian nanti ada alat kayak mesin gitu ya, taruh di satu alat, kemudian dari atas itu dikasih gaya, ya dikasih pemberat lah ya. Nah pemberatnya itu pelan-pelan gitu ya, ditingkatkan gitu sampai berat gitu. Nanti ada ukurannya di situ, ada alat ukur ada yang menunjukkan ini sudah berapa tekanannya. Nah, nanti sampai titik si konblok itu retak, itu berarti angka yang menunjukkan kuat tekan dia. Dia tahannya segitu. Dan kalau konbloknya itu, halo? Ada yang mau ngomong? Enggak ya? Saya kira mau ngomong atau? Jadi kalau konbloknya itu kandungan misalnya bikinnya itu semennya dikit ya, biasanya dia cepat retak. Itu variabel. Terus yang kedua itu karakteristik yang sifatnya atribut. Kalau atribut itu biasanya menentukan barangnya berkualitas atau enggak itu enggak pakai alat ukur. Tapi biasanya pakai penginderaan. Ya. Kalau tadi konblok itu kita nguji apakah konblok kita itu standar apa enggak. Konbloknya untuk apa? Untuk jalan yang bisa dilalui truk. Oh, berarti harus kuat tekannya sekian. Nah, itu kan dikendalikan ya, diuji. Ya, konblok yang dihasilkan itu diuji. Yang ngambil sampel berapa unit konblok, terus dites. Nah, berapa pada titik berapa dia pecah gitu. Itu variabel. Nah, kalau atribut, kan ini ada alat ukurnya kan. Ada satuannya juga tadi kan. Kilogram per meter persegi. Kalau ini itu nggak ada alat ukurnya. Tapi dia kalau ini diukur, kalau ini dihitung. Nah, dihitung gimana? Ya misalnya produk itu ada 50 produk, kita kelompokkan produknya cacat atau produk yang baik, yang standar. Kita cuma kelompokkan kayak gitu. Nah, itu kan nggak pakai alat ukur. Tapi apa? Dihitung. Ngetesnya gimana? Pakai indera biasanya. Di indera aja dilihat, oh ini bagus, ini jelek. Ya, bisa di indera pakai penglihatan, bisa pakai indera peraba gitu juga bisa. Kalau itu misalnya yang tekstur tadi ya, dipegang gitu, pakai jari, oh ini teksturnya baik, sesuai atau enggak. Seperti itu. Nah, tadi saya sudah katakan ya bahwa
pemahaman tentang karakteristik kualitas yang sifatnya variabel dan atribut itu harus kita pahami. Mengapa? Karena nanti dalam materi-materi berikutnya, ya, penggunaan alat standar alat kualitas, pengendalian kualitas itu harus benar, harus sesuai. Kita harus pakai alat kualitas atau tools, statistical tools yang mana sesuai dengan karakteristik mutu yang mau kita kendalikan. Apakah itu sifatnya variabel atau atribut. Kenapa? Ya karena toolsnya nanti beda. Ya, contoh ya, ini terjadi pada mahasiswa yang sudah tugas akhir. PD, pendadaran, saya tanya, kamu pakai apa toolsnya? Pakai histogram, dia bilang gitu. Ketika dia ngomong histogram, kita udah kebayang, oh histogram berarti datanya terukur, variabel. Ternyata itu data yang dia kumpulkan itu data atribut. Dia bikin histogram, datanya atribut. Mana histogramnya? Tunjukkan ya, bentuknya sama kayak bar chart itu, kotak-kotak gitu. Tapi bukan histogram, itu sebenarnya adalah Pareto. Nah, jadi kalau histogram itu datanya harus variabel. Kalau Pareto datanya atribut. Nah, salah kan menggunakan tools? Kenapa? Karena nggak paham bedanya variabel sama atribut. Itu yang paling sering itu ya. Antara variabel dengan atribut itu apa yang antara histogram sama Pareto. Sering banget salah membuat. Ada lagi peta kendali. Ya. Control chart itu dua jenis, ada yang variabel dan atribut. Ya gara-gara nggak ngerti bedanya, ya salah gitu memilih control chartnya. Datanya atribut dia bikin pakai rumus variabel. Ya kalau nggak pas ya tabelnya, pokok tabelnya, peta kendalinya atau toolsnya juga salah lah. Kalau salah analisisnya juga nggak benar. Itu ya. Nah, ini yang struktural itu masuk variabel. Yang time oriented ini juga sensorik ya, ini yang atribut ya. Etika juga atribut. Nah, dalam sistem kualitas sekarang kekinian atau sistem kualitas yang modern, ini tadi saya sudah singgung ya, bahwa kualitas itu harus berorientasi pada pelanggan. Ya, customer requirement. Tidak bisa kualitas itu berdasarkan kepada keinginan produsen. Nggak bisa. Kemudian yang kedua, harus ada partisipasi aktif yang dipimpin oleh manajemen puncak. Jadi kalau perusahaan itu menerapkan tadi ya, quality management, manajemen kualitas. Jadi sistem manajemen modern itu, sistem kualitas modern itu adalah menjadikan kualitas itu sebagai panglima, sebagai orientasi, sebagai ini kalau di sini bahasanya jalan hidup. Semua bagian dalam perusahaan itu harus punya punya mindset yang sama, punya satu sudut pandang yang sama tentang kualitas. Jadi manajemen itu harus bisa mengkomunikasikan kualitas itu kepada seluruh elemen yang ada di perusahaan. Bahkan sampai tukang parkir, security, ya, cleaning service itu juga ngerti tentang kualitas. Bahwa mereka akan menghasilkan kualitas. Kenapa? Karena kalau mereka nggak punya kesamaan untuk mewujudkan produk baik barang maupun jasa yang berkualitas kepada customer, maka pelayanan itu bisa gagal. Saya ambil contoh atau penyediaan produk berkualitas itu bisa gagal. Saya ambil contoh misalnya hotel, ya, atau rumah sakit. Hotel itu kadang-kadang mereka itu fokusnya di mana? Di kamarnya. Kalau kemudian yang baik itu yang si resepsionisnya gitu kan. Yang langsung
mungkin berhadapan dengan customer ya, biasanya resepsionis. Tapi ada hotel itu yang dia mungkin hotel bintang 4 bahkan hotel bintang 5. Bintang itu kan menunjukkan dia punya layanan minimal apa. Dia bisa bintang 4 kalau punya sekian kamar, kalau punya kolam renang, kalau punya kayak gitu ya. Tapi tidak semua hotel bintang 4 itu kemudian menerapkan manajemen mutu. Buktinya apa gitu ya? Ternyata ada hotel yang dia bintang 4 bahkan bintang 5, bagian pelayanan di parkir itu enggak bisa menjadikan customer itu nyaman. Artinya apa? Oh, dia nyaman memberikan kualitas pada sisi mungkin kamarnya atau fasilitas-fasilitas, tapi begitu menginjak ke parkir, nggak ada itu layanan parkirnya. Parkir ada, tapi parkirnya kecil, parkirnya susah. Nanti belum juga yang ngarahinnya nggak ada gitu kan. Kan ada itu, dia punya parkir gede sampai basement gitu ya. Terus apa itu? Orang yang di situ nggak ada yang jaga. Jadi giliran ada yang mau keluar mobil atau motor, bingung keluarnya. Susah gitu keluarnya. Karena nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang bantu. Misalnya kayak gitu. Nah itu bagian dari kualitas sebenarnya kalau bicara hotel misalnya. Nah si bagian nggak tahu ya apakah itu memang kayak gitu atau ada juga nanti kemungkinan bahwa perusahaan itu sebenarnya sudah punya standar tapi tidak diperhatikan apakah standar itu dilakukan oleh karyawan. Nah kalau karyawan itu nggak punya mindset yang sama tentang pelayanan, tentang pemberian kualitas barang yang berkualitas, akhirnya ya seperti itu. Contoh lain misalnya security. Kadang ada security itu yang karena nggak punya komitmen yang sama ya dia melayaninya tugasnya seolah-olah hanya mengamankan saja. Padahal kalau itu misalnya hotel kah atau industri-industri tertentu itu butuh banget gitu lah security itu membuat pengunjung nyaman kan. Caranya gimana? Misalnya ada orang datang celingak-celinguk bingung parkirnya mana. Ya, kemudian karena dia security, itu kan kerjaan yang bagian parkir. Padahal bagian parkir mungkin nggak menjumpai. Contohnya. Contoh lain misalnya kenapa dia harus menjadi tanggung jawab dari semua. Misalnya bagian cleaning service. Katakanlah misalnya industri pembuatan makanan gitu ya. Kalau bagian makanan itu kan berarti harus memastikan kondisi pabrik steril. Bersih dari kotoran. Nah, kalau si bagian cleaning service itu membersihkan sesuai dengan SOP-nya aja, pokoknya saya setiap pagi, siang, sore nyapu atau membersihkan. Suatu saat misalnya dia menjumpai ada sesuatu yang kotoran lah misalnya, kotor di area lantai pabrik. Kalau dia hanya sekedar ngikutin pokoknya job desk-nya itu membersihkan jam sekian, tapi dia nggak punya kepekaan untuk selalu menjaga itu, maka ketika melihat kotor, dia pikirnya, itu kan bukan bagian. Bagianku udah selesai. Nah, padahal kan ada kondisi-kondisi yang kadang unpredictable, nggak bisa diprediksi. Maka dia harus care. Sama kayak misalnya tadi security. Lihat bahan baku masuk pabrik. Nanti dia di depan misalnya. Nah, bahan baku yang masuk ke pabrik itu kan kadang-kadang mungkin nggak terlihat. Ternyata di situ ada bahan cemaran. Nah, si yang lihat security. Kalau nggak ada pemahaman bahwa semua harus berpartisipasi aktif terhadap kualitas, dia mikirnya kan, itu kan bagian purchasing, pembelian bahan baku, bagian produksi dan lain-lain, bukan bagian security. Padahal dia yang lihat. Nah, itu bisa berakibat fatal. Maka sekalipun itu seolah-olah bukan job desk-nya, tapi dia melihat fakta itu, dia akan care.
apakah dia langsung melakukan action gitu ya untuk mengambil bahan cemaran tadi, atau mungkin dia meminta kepada orang yang bagian purchasing, pembelian, untuk mencegah masuknya cemaran ke dalam pabrik. Nah, itu contoh. Kemudian sistem kualitas modern itu orientasinya pada mencegah terjadinya cacat. Jadi kayak saya kemarin cerita di Jogja itu kan ada pabrik atau industri perusahaan roti. Ya, namanya itu Parsley ya. Kalian mungkin tahu yang orang Jogja, Parsley. Dia punya resto juga. Jadi produk Parsley itu memang berkelas kalau menurut saya. Dari sisi harga, rasa itu memang enak gitu ya. Harganya nggak enak. Harganya relatif mahal, tapi itu sepadan lah mungkin dengan kualitas produknya. Nah, cuma beberapa tahun yang lalu, yang ini sebelum pandemi, itu Parsley itu sering menghasilkan produk reject, tapi itu nggak dijual ke konsumen. Ya, jadi produknya itu misalnya dia bikin roti gitu ya, roti isi. Itu banyak loh produk roti isi yang gagal. Nah, padahal si roti itu udah jadi. Kalau sudah jadi, sudah di oven, ternyata dia gagal. Gagal itu kayak kurang ngembang atau mungkin agak gosong kayak gitu. Itu dia nggak bisa diperbaiki. Ya kurang ngembang itu nggak bisa diapa-apain. Itu karena apa? Karena mungkin selama proses ragi atau proses bahan bakunya mungkin nggak pas. Gitu. Ya udah, kalau tidak, kalau quality control itu hanya ketika produk jadi, maka kalau sudah jadi ada produk-produk itu nggak bisa dibenerin gitu. Bahkan kalau bisa dibenerin itu berarti butuh biaya lagi kan. Nah, apalagi yang tidak bisa dibenerin. Jadi si Parsley itu hampir setiap hari menjual produk reject kepada karyawannya. Nah, karyawannya itu juga banyak yang mereka jual juga itu, tapi nggak pakai kemasan, nggak pakai merek. Cuman kan yang beli biasanya tetangga dia lah atau apa. Jadi nggak ada merek. Tetangganya ngerti kalau itu produk Parsley yang gagal. Dan memang masih enak itu ya. Cuman karena Parsley menjaga kualitas, dia nggak jual itu. Dan saya kebetulan ada teman saya itu yang tetanggaan dengan tadi karyawan Parsley. Teman saya dapat dari situ lah. Saya juga dapat dari teman saya. Dia cerita ini produk Parsley, kemudian cerita kasus yang saya ceritakan tadi. Tiap hari itu banyak. Nah, saya juga sempat ngicipin juga ya beberapa kali itu karena saya sering ketemu teman saya itu. Ya masih enak itu. Ya, rotinya itu masih enak bagi umumnya masyarakat, itu layak dikonsumsi, tapi kan dia harus menjaga kualitas kepada customer-nya, maka dia nggak jual itu ke umum, dijualnya ke karyawan tapi harganya murah. Nah, itu jadi gimana caranya mencegah terjadinya cacat? Harusnya perusahaan itu kalau contoh roti tadi, berarti kan dia sudah punya standar komposisi bahan. Bahan bakunya harus apa, kualitasnya gimana gitu kan. Misalnya gandum atau tepung itu kan beda-beda. Ada tepung yang kadar proteinnya tinggi, ada tepung yang kadar zat besinya tinggi ya kan. Kalau mau bikin roti yang kayak gini itu yang mana tepungnya? Kayaknya kan ada segitiga biru, ada cakra, ada macam-macam gitu kan. Itu sebenarnya beda-beda. Kegunaan juga beda-beda untuk roti yang ini, untuk gorengan yang ini. Ya, untuk pie misalnya. Beda-beda. Nah, itu dia pencegahannya itu mulai dari memilih bahan bakunya harus benar. Terus apalagi prosesnya harus sesuai. Berapa komposisi bahannya? Kalau bikin roti itu gimana proses nyampurnya? Langsung semua bahan dicampur atau telurnya dulu? Itu hasilnya beda-beda. Nah, itu namanya tindakan pencegahan.
pencegahan itu berarti dikendalikan bahan bakunya, dikendalikan proses setiap tahapnya, sampai dikendalikan produk akhirnya. Kalau cuma mengendalikan produk akhir, melakukan inspeksi produk akhir, ya kayak gitu, produk akhir sudah jadi nggak bisa dikonsumsi lagi, nggak bisa diproses ulang, itu kan masalah. Ya seperti itu. Kemudian harus ada anggapan bahwa kualitas itu adalah jalan hidup, bukan hanya harus dipertahankan, harus jalan hidup. Nah kalau dia jalan hidup berarti ketika kualitas itu sudah mengalami penurunan, kan tadi kualitas itu konteksnya ke customer requirement. Nah ternyata masyarakat itu requirement-nya berubah, kan berarti dia harus melakukan inovasi. Jadi dia nggak bisa bertahan dengan itu saja, tapi harus ditingkatkan. Ini yang lagi rame itu kan kayak produk Tupperware. Tupperware itu pernah berjaya 70 sekian tahun. Sekarang Tupperware ternyata pailit, rugi, bangkrut. Ya selain faktor unsur hutang ya, hutang di bank atau riba gitu, yang membuat mereka bangkrut. Tapi juga mereka tidak bisa melakukan inovasi terhadap entah itu barangnya itu sendiri atau lebih ke marketingnya kalau saya itu. Jadi marketing Tupperware itu kan multi level marketing. Ya, ada line downline, upline kayak gitu. MLM. Nah, itu mungkin sekarang udah nggak tren. Kenapa? Karena orang itu trennya jual beli online. Ya kan? Nah, itu inovasi dalam hal produk sekaligus dalam hal layanannya. Memang kelebihannya kalau dulu Tupperware itu selain memang jadi kayak lifestyle, gaya hidup, juga ini apa? Ada garansi ya, garansi seumur hidup itu. Tapi ternyata ya itu sekarang gulung tikar gitu ya. Akhirnya ini kan mengajukan pilot ke Tupperware itu seperti itu. Nah, sementara itu dulu sebentar ya, saya mau buka dulu. Bentar ya. Buka dulu portal ya, kita presensi dulu ya. Selingan dulu presensi. Ntar saya buka dulu, nanti presensi saya buka sebentar aja ya. Buka sebentar. Oke, ini kelas apa ya? Ini kelas C ya. Ya, kalian coba sekarang presensi dulu ya. Istirahat sebentar. Silakan presensi, saya cuma buka berapa ini? 5 menit aja ya. Nah, 5 menit silakan presensi. Ya, silakan ya presensi dulu sampai jam 14.15. Nanti 14.15 saya tutup loh ya ini. Semoga denger ya instruksinya. Nanti kalau ada yang keluar, mana sih ini? Kalau kok nggak bisa ya punya saya mau pesan tulisan.
Ini kok ada kayak gini. Nggak tahu saya. Oke, kita lanjutkan. Dikit lagi ya. Mana sih? Presentasi sekarang. Nah, ini ya kita lanjutkan. Nah, kualitas itu ada tiga level kualitas lah ya. 3 level kualitas. Yang pertama itu kualitas desain, kemudian ada kualitas konformasi dan performansi. Bedanya apa? Kualitas desain itu bicara pada proses sebelum proses produksi. Jadi proses mendesain,
baik itu mendesain komposisi bahannya, mendesain produknya, mendesain proses produksinya, seperti itu ya, SOP-nya, itu namanya kualitas desain, dia harus direncanakan. Nah, misalnya tadi ya, bikin roti, apa yang jadi desainnya apa berarti? Oh, kita mau bikin roti apa? Roti isinya apa? Kayak gini nanti tingkat keempuannya, rasanya dan seterusnya, itu desain. Kemasannya. Kemudian yang kedua, bahan bakunya gimana? Proses bikinnya supaya roti kayak gitu itu tercapai seperti apa? Lah itu kualitas desain. Harus ada. Yang kedua itu adalah kualitas performance konformasi. Konformasi itu udah jadi kan desain produknya, desain prosesnya, komposisi bahan dan seterusnya. Sekarang dibuat. Nah, ketika dibuat itu dikendalikan, harus ada kepastian bahwa semua yang ada di standar tadi, di SOP, di kualitas desain itu terpenuhi. Kayak tadi misalnya komposisi bahannya gini, tepungnya harus ini gitu kan. Itu semua dipenuhi, itu namanya konformasi. Terus proses yang dilalui oleh si tepung sampai jadi roti tadi, ya pertama tepungnya harus diayak, kemudian campurkan misalnya telur dengan gula, dengan susu, habis itu masukkan tepung, aduk dengan kecepatan sedang dan lain-lain. Itu dilakukan enggak? Itu namanya dikonformasi, kualitas konformasi sampai produknya itu jadi. Yang ketiga itu adalah kualitas performansi. Jadi produk itu sudah jadi, gitu kan? Tadi sudah dihasilkan, sudah dikonformasi pas proses, maka ini yang sudah jadi ini sampai ke konsumen sesuai enggak? Nah, jadi misalnya si roti itu mau dikirim ke customer. Roti itu kan saking empuknya, dia tuh kalau kena tekanan dia gepeng, ya kan? Mungkin kayak gitu. Nah, ada nih misalnya pesanan, udah dipesan, dikemas, begitu diterima konsumen, konsumennya komplain, "Duh, saya pesan 100, ini yang 30 rotinya gepeng." Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Dia perusahaan harus ganti dong. Ya, karena ordernya itu sudah termasuk si barang itu sampai ke konsumen, bukan konsumen yang ngambil, tapi barangnya sampai ke konsumen kan gitu. Begitu sampai ke tangan konsumen, dikirim oleh pabrik tadi, ada 30 yang rotinya gepeng. Ya, berarti apa itu? Proses pengantarannya yang reject, yang menjadi reject atau proses packagingnya misalnya, iya itu performance. Sama kayak misalnya saya itu pernah beli kayak macam blender yang portable itu ya, satu kemas satu gelas gitu. Itu tuh Masya Allah bikin emosi banget itu. Jadi dia itu ya waktu saya beli juga dicoba, tapi saya nggak nyoba, yang nyoba itu si karyawannya, "Ini nanti gini Bu caranya pakai." Lah pas saya pakai, ketika pencet-pencet itu tuh nggak bisa gerak-gerak itu loh, lama gitu. Ini nanti bisa muter kalau warnanya sudah biru ya Bu. Lah untuk merubah jadi biru sih, tombol itu tadinya merah jadi biru itu nggak bisa-bisa, susah banget. Harus diputar-putar, pokoknya ngabisin waktu, ngabisin tenaga. Itu artinya apa? Performansi si produk itu sampai ke kita, ke konsumen itu nggak sesuai gitu. Nah itu harus dipastikan, makanya perusahaan itu harusnya, kalau perusahaan yang baik, dia harus punya layanan purna jual. Purna jual itu maksudnya udah dijual, ternyata sampai ke konsumen, produknya nggak bisa memberikan performansi yang sesuai. Kalau itu elektronik ya tadi, susah banget makainya, nyalanya susah, atau rusak lah, atau rewel kalau itu makanannya. Sampai di tangan kita makanannya udah basi gitu ya. Atau misalnya rusak tadi ya, entah misalnya beli roti tart gitu ya, roti tart gitu sampai ke kita, roti tartnya udah mawet gitu ya, apa gulanya celepret-celepret atau apa kayak gitu, itu performansinya nggak sesuai. Nah ini harus dikendalikan, jadi kualitas desain harus diperhatikan, konformasi itu berarti quality control-nya harus benar sehingga nanti sudah keluar dari lantai pabrik untuk sampai ke konsumen itu udah benar. Dan yang performasi itu berarti keluar dari perusahaan sampai ke konsumen, itu konsumen menerima seperti yang bagaimana seharusnya. Yang saya pernah itu ada mahasiswa itu penelitian
produk ya, sebentar saya lupa namanya. Jadi dia itu kayak apa itu namanya ya, produk untuk kerajinan tangan kayak lemari kecil gitu. Yang dia dipakai untuk apa ini? Sebentar, namanya itu apa? Busan atau apa ya? Oh, bukan nih. Namanya apa ya? Pasti jadi Jepang itu kan jenazahnya itu kan kalau orang mati itu kan dibakar. Nah, abunya itu disimpan di kayak wadah gitu, kayak rak-rak gitu yang isinya itu abu jenazah gitu. Nah, itu ternyata ada pelanggan di Jepang itu, jadi dia jualan gitulah ya, trading itu. Jualan itu yang kayak peti kecil gitu karena isinya cuma debunya. Tapi dia itu pesennya di Indonesia, di Kalimantan. Jadi dari kayu-kayu yang dari Kalimantan dibikin kayak gitu kan, kemudian diekspor ke Jepang, dikirim ke Jepang. Nah, ternyata itu ada mahasiswa kita yang penelitian itu loh. Waktu di Indonesia itu sudah dikendalikan di quality control ya, ini sudah nggak ada yang cacat lah. Maka dikirimlah ke Jepang. Jadi kalau kualitas konformasinya udah oke itu. Begitu sampai Jepang, diterima oleh pemesan itu banyak produk yang rusak. Nah, itu kualitas performansi. Nah, kan si perusahaan yang membeli yang Jepang itu yang terima. Ini produknya rusak. Jadi entah peyok atau ada goresan atau apa gitu lah. Nggak sesuai ini, dia minta balik. Kebayang ya, barang itu dari Indonesia dikirim ke Jepang itu kan butuh biaya. Sampai Jepang, ada puluhan yang harus balik lagi ke Indonesia. Bukan cuma biaya resiko dia balik lagi, tetapi juga produknya itu harus ada yang harus diproduksi lagi, nggak bisa didandani atau dibenerin, tapi harus produksi lagi. Lah itu berarti ada yang problem kan di situ. Apa itu ya? Mesti di bagian packaging atau shipping. Nah, tapi performansi itu perlu diperhatikan gitu ya. Nah, beda nanti kalau ceritanya orang konsumennya itu datang ke tempat perusahaan. Yang maksudnya dia beli ya di pabrik gitu, tapi dia sudah dapat itu bagus, diterima oleh dia, ternyata dia yang salah ngangkutnya. Nah, itu persoalannya beda lagi. Nah, kemudian ini tentang quality control. Jadi kalau kita bicara quality control atau pengendalian kualitas, itu lebih kayak gini. Kan tadi perusahaan itu harus menentukan barang yang berkualitas sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Konsumen pengennya apa sih? Maka dibuat ya. Ini sebentar. Ini nih. Konsumen membuat sesuai dengan yang diinginkan oleh customer gitu kan. Caranya gimana? Harus survei pasar oleh marketing. Mungkin dia bisa pakai interview, bisa pakai Google Form, bisa pakai questionnaire, bisa juga pakai data mining gitu ya. Terus habis itu dirancang. Jadi kualitas produk itu yang tanggung jawab kan ini marketing ya, memastikan produk yang diinginkan apa. Nanti kalau sudah marketing menginformasikan itu ke bagian desain produk. Ya, ini kan bahasa abstrak. Begitu di sini udah masuk bahasa teknis kan, bentuknya kayak apa, bahannya kayak apa, komposisi bahan kayak apa. Setelah itu bagian manufacturing engineering. Kalau mau bikin barang kayak gini itu gimana prosesnya? Ini manufacturing engineering. Nah, kalau manufacturing engineering itu ngawur, cara bikinnya itu nggak benar, ya produknya nggak bisa berkualitas. Maka dia harus bertanggung jawab terhadap kualitas juga. Habis itu, ya kan tadi ada spek, ada ketetapannya. Ini kalau bikin, misalnya bikin tadi ya kotak peti mati itu, kayunya harus kayu jati. Nah, ini sudah ditetapkan oleh product design, manufacturing sudah menetapkan kayu jati nanti prosesnya harus gini sampai kandungan airnya segini. Nah, si purchasing itu ternyata belinya bukan kayu jati, tapi kayu glugu misalnya atau kayu mahoni. Ya udah, karena dia nggak sesuai dengan yang ditetapkan dalam desain produk, maka kualitas produk nggak sesuai. Nah, jadi purchasing juga tanggung jawab, dia harus membeli sesuai. Nah, nanti setelah beli bahan baku, ketika membuat manufacturing juga harus benar sesuai dengan yang ditetapkan manufacturing engineering. Ini loh kalau mau bikin peti untuk
abu jenazah itu proses pertama begini, proses kedua gini, kan step-step itu harus sesuai ya, SOP-nya diikuti. Kalau manufacturing misalnya ada proses pengecekan kadar air pada bahan bakar, bahan baku. Lah dia lewatkan itu pemeriksaan kadar air, ya sudah, nanti ternyata kadar airnya terlalu tinggi misalnya, kan rusak itu, ya, bisa melengkung dan sebagainya. Jadi harus ikuti SOP-nya. Setelah itu diperiksa inspection, meskipun nanti inspeksi itu nggak harus di produk akhir ya, bisa juga ketika proses purchasing atau manufacturing. Nah, inspeksi ini juga bertanggung jawab, ini lebih-lebih ya. Ya harus periksa tuh step by step dari proses itu sesuai dengan standar apa enggak. Berikutnya packaging. Saya contohkan tadi kan, peti aja itu kalau di packaging nggak benar, kena benturan kan, mungkin itu benturan satu produk dengan produk yang lain. Kan pakai kapal itu goyang-goyang kayak gitu. Nah, contoh lain itu kalau yang sensitif banget itu kayak frozen food. Ya, frozen food itu kalau packagingnya, shippingnya nggak benar ya rusak semua, ya kan? Jadi harus suhu ketika bawa frozen food itu di bawah 0 derajat. Nanti naik dikit aja di atas 0 derajat, 4 derajat aja udah rusak produknya. Nah, ini bagian packaging dan shipping juga bertanggung jawab. Pernah kan kejadian itu ngangkut ayam karkas itu, daging ayam di antar negara, bahkannya ekspor impor gitu. Dilalah kok ya mati tuh, sumber energinya itu mati. Si ayam itu akhirnya harusnya suhunya di bawah 0 derajat. Karena mati ya, ada gangguan teknis seperti itu, busuk semua, itu akhirnya ayam bertonton itu dibuang ke laut. Nah, bisa diapa-apain ya. Ada yang ya itu sebenarnya ayamnya itu belum basi, belum busuk, tapi dia udah nggak mungkin lagi dipertahankan ya, sampai tujuan itu udah nggak mungkin, karena dia begitu turun suhunya, meskipun nanti bisa dibekukan lagi, tapi kualitas ayamnya itu udah mengalami penurunan downgrade, nggak bisa, jadi harus dibuang ya. Sepenting itu ya bagian packaging dan shipping. Kita market barang aja kan, market apa misalnya, kalau dia kena benturan bisa remuk, karena di bagian jasa pengiriman dilempar-lempar kayak gitu. Yang terakhir ini customer service ya, ini tadi layanan purna jual. Nah, quality control tadi kan bicara pengendalian kualitas. Itu di mana kerjanya? Quality control itu mengendalikan kualitas mulai dari ini, purchasing dan manufacturing. Ini harus dikendalikan sama ini. Ya, dikendalikan, harus ngikutin SOP-nya, harus dipenuhi terus sesuai. Purchasing, dia harus beli bahan yang apa, itu harus dikendalikan. Bahan baku masuk ke pabrik harus dikendalikan. Nanti selama proses harus dikendalikan. Seperti itu namanya quality control, pengendalian kualitas. Tapi kalau quality assurance itu penjaminan mutu itu adalah tanggung jawab manajemen. Yang mana? Semua di sini. Ini semua masuk dalam quality assurance. Semua pihak ini harus bertanggung jawab terhadap customer. Kan tadi ya, quality assurance atau kualitas dalam konteks modern adalah setiap bagian, setiap orang itu harus care dengan kualitas. Nah, jadi ini semua harus ada jaminan. Nanti kalau bicara quality assurance, berarti kalau quality assurance itu kaitannya dengan dokumen-dokumen yang ada di dalam setiap bagian ini. Ya, marketing, gimana cara melakukan survei pasar? Ya, ada SOP-nya. Nanti dia harus bikin laporan, harus bikin form. Ini loh, survei sudah dilakukan. Ini nih hasilnya ini. Ini harus bikin laporan seperti itu, menjamin bahwa marketing itu sudah menyiapkan atau sudah benar-benar melakukan survei pasar untuk menentukan produk yang berkualitas. Jadi kalau di quality control, pengendalian kualitas itu adalah bagian dari quality assurance. Kalau quality assurance itu jauh lebih luas, lebih ke manajemen secara keseluruhan. Jadi perusahaan bisa menjamin produk yang diberikan itu berkualitas
yang itu akan melibatkan semua unsur, semua bagian yang ada di perusahaan, di manajemen tersebut. Nah, itu ya pengantar dari quality control. Ada lingkup ya, pengendalian kualitas, ada statistical process control. Ini ya pengendalian kualitas statistik. Perhatikan di sini ada istilah statistik. Kalau bicara statistik berarti ada sampel pasti itu. Nanti kalau kalian penelitian, kamu penelitiannya apa? Pengendalian kualitas, Bu. Pakai statistik enggak? Pakai, Bu. Itu mesti produknya produk yang mass product. Ya, kalau dia produk yang harus diperiksa satu-satu ya dia nggak cocok pakai statistik. Ya itu quality control iya, tapi bukan statistik. Yang kedua nanti bicara pada sampling plan. Kalau kita punya mass product, 2.000 produk, 3.000 produk, 10.000 produk, sampelnya berapa? Nah itu harus punya rencana. Tiap 3.000 produk sampelnya 50. Nah, terus nanti kalau 50 itu harus gimana? Oh, yang cacat itu nggak boleh ada. Kalau ada satu cacat, maka semuanya di-reject. Itu sampling plan nanti ya. Insya Allah akan lebih detail. Nah ini kok ada kalau di dalam Islam ya kita nanti sebagai produsen industri ada kewajiban ya bagi kita untuk menjaga kualitas ya. Kualitas itu kan bagaimana kita nanti memenuhi yang diinginkan customer pengennya apa. Dan itu yang harus kita janjikan kepada konsumen, maka barang atau jasa itu harus punya spesifikasi. Karena kalau kita beli barang tadi ya, beli apa gitu, ada tulisannya bahannya apa gitu kan, beratnya berapa gitu. Ya, kemudian halal tidak, nah itu speknya. Maka dia harus sesuai ya. Kalau di Al-Quran surat Mutaffifin ayat 1-3 misalnya ya, celaka orang yang curang dalam timbangan, yaitu orang-orang yang kalau dia minta ditimbang ya dia minta lebih, tapi kalau dia menimbang ya dia mengurangi kayak gitu. Ya, kemudian di surat Ar-Rahman ayat 9 yaitu kewajiban untuk nih ya aqimul wazna. Apa ya timbangan itu ya aqimul wazna bil qisti yang harus adil ketika kita menimbang dan tidak boleh tukhsirul mizan dan kemudian wala tukhsirul mizan dan tidak boleh kamu itu mengurangi timbangan. Dan di surat Al-An'am ini sama ya, penuhilah timbangan, ukuran dan timbangan atau takaran dan timbangan itu dengan adil. Ya, Allah tidak akan membebani sesuatu kepada kepada seseorang kecuali semampu dia. Maksudnya gimana ini ya, kalau Allah itu memerintahkan kita untuk berlaku adil, berlaku menakar dan menimbang sesuai dengan ukurannya, kita pasti mampu. Ini kewajiban itu kan nggak ada kewajiban itu, yang kewajiban dari Allah itu yang kita nggak mampu. Pasti mampu. Kalau ada aku nggak bisa nutup aurat, aku nggak bisa sholat, itu bukan nggak bisa, tapi itu nggak mau. Kenapa gitu ya? Karena Allah sudah janji la nukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan gitu. Allah nggak akan membebani satu jiwa kecuali dia mampu untuk melakukan. Jadi kalau Allah membebani kepada kita itu kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban menutup aurat, pasti kita mampu. Lagi ya surat Al-Isra ayat 35, auful kaila idza kiltum wazinu bil ini apa ya? Kistosi itu apa ya? Bil kistosi mustaqim dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi penuhilah takaran ya, jika kalian itu menakar kemudian dan timbanglah gitu ya. Ini saya nggak tahu ini artinya. Timbanglah ya, maksudnya timbanglah dengan seperti yang seharusnya. Yang demikian itu lebih baik dan penakwilan yang paling baik. Nah itu untuk materi pengantar kita. Silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, belum jelas.
Insya Allah nanti ini masuk di kuis ya, untuk materi tentang quality control. Ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau tidak ada. Ya, Noval? Bu mau tanya, berarti untuk yang kasus dari mie gacuan itu, nama produk itu bisa mempengaruhi kualitas produk? Ya, itu nganu sih. Kalau bicara kualitas kan tadi apa yang diinginkan oleh customer. Nah, sebenarnya kan masyarakat itu sekarang itu kan memang sangat produk itu kan sangat banyak berkembang di pasar. Ya, kemudian masyarakat juga memiliki, karena banyaknya itu masyarakat memiliki pilihan-pilihan yang banyak juga, gitu kan. Nah, kalau ternyata memang ada masyarakat itu yang dia sangat care dengan labelisasi halal, kan halal itu juga jadi salah satu alat marketing ya sekarang itu. Orang itu pasang label halal itu bukan karena dia pengen apa-apa, tapi pengen supaya produknya itu laku gitu. Tapi ada juga produsen itu yang memang ya dia harus bisa menyediakan barang yang halal seperti tadi yang saya gambarkannya. Bagi dia nggak ada, itu harga mati lah halal itu. Tapi ada juga perusahaan itu kan yang kalau perusahaan-perusahaan milik orang non muslim, dia kan sebenarnya nggak perlu dengan label halal. Dia perlu itu karena kebutuhan pasar konsumen. Nah, sekarang kalau bicara bagaimana dengan kasus mie gacuan itu, ternyata jangankan mie gacuan yang kita tahu insya Allah itu produknya halal, cuma dia nggak dapat sertifikat halal kan. Dia halal produknya, tapi nggak dapat sertifikat halal karena namanya tadi. Jangankan itu, produk-produk haram saja atau orang-orang yang tidak care dengan halalnya produk itu banyak, ya kan? Jadi ada produk-produk yang memang bahkan ya naudzubillah min dzalik, semoga kita nggak ikut-ikutan. Ada orang-orang itu yang sengaja ya untuk mengonsumsi makanan-makanan atau barang-barang yang haram. Yang ngerti itu haram, tapi sholat itu hal biasa aja. Ada yang kadang cuma bercandaan, ada yang sekedar pengen nyoba gitu, padahal itu jelas-jelas haram. Yang kayak gitu aja itu ada, tetapi apalagi yang tadi, contoh mie gacuan tadi. Nah, mie gacuan itu halal sebenarnya. Jadi nggak dapat sertifikat halal aja karena dia kasih nama. Nah, sekarang kita mau konteksnya kemana? Konteks kita sebagai customer atau sebagai produsen? Ya tentu saja kalau konteks dalam perkuliahan kita kan kita selalu bicara pada industri, berarti kita posisi sebagai produsen kan. Maka apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah kita tunjukkan ya, bahwa kita merancang sesuai dengan yang diinginkan oleh customer, itu kan. Tapi di sisi lain kita sebagai produsen muslim tentu harus ada idealisme. Apa itu idealisme itu? Ya yang diinginkan oleh konsumen itu. Kalau nggak benar ya kita nggak penuhi. Kalau itu benar gitu ya, kita penuhi. Jadi prinsip-prinsip kita tetap harus kita pegang. Contohnya tadi harus halal, harus thayyib gitu kan, dan manfaat. Jadi untuk contoh mie gacoan ya, kalau misalnya kita mengambil pendapat bahwa memang ya kalau ngasih nama barang itu ya yang ma'ruf, yang baik, yang tidak menjijikkan atau yang tidak mengandung kefahisyan ya, kekejian, keburukan. Kalau MUI kan gitu dalilnya itu ya, pakai apa ya kalau nggak salah, yaitu nama-nama yang keji, nama-nama yang buruk gitu. Makanya itu dicela memang di dalam Al-Quran, nama-nama buruk itu dicela dalam Al-Quran. Maka kalau mie setan itu kan nama yang buruk, setan itu kan gambaran yang buruk, apalagi sampai mie iblis gitu. Itu kan jadi masalah bagi MUI. Nah, kalau kita ngambil yang kayak gitu, maka ya itu menarik bagi konsumen. Mungkin konsumen akan tertarik dengan itu, tapi gitu ya, tapi kalau kita ngambil pendapat atau memegang tadi ya, kita nggak boleh memberikan nama-nama yang buruk ya, menggunakan istilah-istilah yang keji dan sebagainya, itu ya harusnya dihindari. Itu kalau dari konteks produsen. Kalau kita kan ya berarti konteksnya ke situ ya, industri. Kalau kita sebagai konsumen kan beda lagi. Ya konsumen ya silakan aja kalau mau mengonsumsi misalnya tadi contohnya mie apalah ya, atau mie gacuan, atau saya nggak tahu mie gacuan itu masih pakai nama itu atau enggak, kurang tahu.
Tapi katakanlah masih pakai nama itu ya, nama-nama itu. Dia Mbak dapat sertifikasi halal, tapi kita yakin itu halal. Ya kalau orang beda-beda pendapat, ada yang anggap ya kan itu cuma nama, saya beli ya nggak apa-apa, ya monggo. Saya sendiri juga gitu ya. Kalau saya ambil pendapat kita loh ya sebagai konsumen ya dalam hal ini, selama produknya halal ya dibeli nggak apa-apa. Tapi kalau kita sebagai produsen, tentu kita nggak akan memberi nama seperti itu. Nah, beda lagi dengan tadi ya, kalau kaitannya dengan produk etika. Misalnya, dia roti, tapi rotinya itu dicetak seperti kotoran manusia misalnya. Bahannya apa? Halal. Jadi produknya itu halal, cuma bentuknya itu seperti kotoran manusia gitu ya, maaf ya. Tentu kita kan nggak akan mengonsumsi itulah yang kayak gitu itu. Ada memang ulama yang mengharamkan, karena itu terkategori sesuatu yang menjijikkan. Nah itu kalau dari sisi produsen tentu kita nggak akan bikin yang kayak gitu. Konsumen tentu juga tidak. Tapi ya beda kan kasusnya dengan tadi ya mie gacoan. Kalau mie gacoan itu kan namanya, ya bukan produknya gitu. Nah, jadi kalau tadi ya tergantung kita ambil sudut pandangnya mana. Tapi kalau konteks di kuliah kita ya kita kan jadi konteks industri. Berarti kita yang bikin pelakunya, bukan maf'ulnya, bukan objeknya, tapi subjek. Itu sih. Gimana, Novel? Baik, Bu. Terima kasih jawabannya, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, cukup ya. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.